sisa untuk membeli yang lain atau memberi orang lain. Jadi namanya hemat, saya beli handphone, harusnya harganya 2 juta jadi 1 juta, supaya uang yang 1 juta bisa digunakan untuk beli reksadana. Ya. Itu hemat. Kalau pelit, bijak sini, bukan bijaksana. Ya. Bijak sini. Bijak sini itu artinya apa? Tidak mau bayar walau seharusnya. Untuk diri sendiri saja tidak mau, apalagi buat orang lain. Jadi kalau namanya pelit itu betul-betul keluar duit sama sekali nggak mau. Itu namanya pelit. Jadi kita nggak buat orang jadi pelit. Kita minta orang jadi apa? Hemat. Hemat kita tetap keluar. Tapi uangnya digunakan untuk yang lebih penting. Setuju Bapak Ibu? Beri tepuk tangan dong ini ya. Kenapa beri tepuk tangan? Ini semua sudah mulai ngitung-ngitung supaya ada sisa uang untuk dibelikan apa? Aset investasi. Itu caranya Bapak Ibu. Yang ketiga, apalagi? Dan nanti ada yang lebih menarik karena kita akan membahas investasi apa yang hebat nanti di sesi yang kedua. Iya, kita nanti akan bahas itu. Sekarang yang ketiga, kita akan cek, lewatin aja dah. Nanti ada yang tersinggung kalau saya ngomong tip hemat gitu ya. Yang ketiga, apakah saya memiliki tabungan cukup? Tabungan kita itu nggak boleh besar-besar, kaget tuh. Tabungan nggak boleh besar-besar. Tabungan kita itu kalau nggak salah, murid kira-kira gitu ya, harusnya 3 bulan gaji. Jadi kalau gajinya 1 juta, ya, tabungannya 3 juta. Kalau gajinya 2 juta, tabungannya 6 juta. Apa? Jaga-jaga kalau misalkan kita dipecat atau kalau misalkan kita ada apa-apa masih bisa hidup 3 bulan sebelum dapat pemasukan. Jadi kalau uang semua dimasukkan ke tabungan juga nggak benar. Uang tabungan itu cuma 3 bulan gaji aja. Sisanya dimasukkan mana? Yang keempat, sisanya dimasukkan mana? Dimasukkan investasi. Itu kalau ada sisanya. Kalau enggak sisanya berarti income-nya harus ditambah atau pengeluarannya dikurangi. Ditekan supaya apa? Meskipun sisanya cuma 500.000, enggak apa-apa. Itu tetap berarti tiap bulan kita tambah kaya 500.000. Sisa 100.000, enggak apa-apa. Berarti tiap bulan kita tambah kaya 100.000 daripada kita betul-betul nol atau negatif. Berarti pengeluaran ditekan. Hal yang termudah itu Pak ya, untuk kita menjadi kaya tidak hanya untuk dengan menambah pendapatan, cukup dengan menekan pengeluaran. Biasanya Lombok kan larang Bu, sampean ganti balsem. Panasnya podo, luwih murah. Nah, kalau ini agak ngawur. Yang benar adalah mahal, kita tanam pohon lombok di rumah. Itu harus mulai ditata. Jadi ada begitu banyak orang berpikir bahwa nggak bisa ditekan nih, ini udah mentok. Tapi sebetulnya kalau dia nanam sendiri beberapa itu ya, kalau ada pekarangan dikit itu ditanam-tanamin, itu sebetulnya bisa. Itu sedikit menghemat. Terus kemudian beli ayam, jangan dipelesetkan ayam macam-macam yang sungguhan ya, real ayam, terus kemudian dipelihara, nanti itu digunakan untuk telurnya atau apa. Akhirnya, itu bisa. Tonggoe gitu. ngerasani. Wong iki dipikir urip nang doeso ae. Iya. Tapi sebetulnya itu menarik gitu. Iya, tapi itu adalah salah satu cara mudah menekan pengeluaran. Listrik Pak terutama Pak. Iya, bisa juga. Bisa Kadang juga. Kita tidak gak telaten istilahnya untuk kadang harus mematikan yang gak perlu gitu Pak ya. Padahal itu kalau dimatikan itu kita bisa menghemat. Oke, yang 4 ini kita akan bahas nanti panjang lebar. Kita akan bahas di setelah sesi yang kedua nanti sesi yang kedua. Jam 3 ya. Yang mengenai jam 3. investasi apa yang paling menarik, menguntungkan di saat sekarang. Oke, sekarang kita masuk bagian yang keempat. Kelima. Pertanyaannya adalah, apakah saya sudah memiliki investasi di surga? Ini penting banget. Penting. Tapi kalau dilihat dari wajahnya audien kira-kira punya Suka, apa? Pak. Jilbaban semua kelihatannya semuanya orang yang taat beribadah, investasi di surga. Kelihatan. Apakah investasi di surga itu? Iya, jadi kita investasi di surga itu salah satunya adalah sedekah. Kalau Pak YM
Nggih. YM salah satu dai Ya. itu kan ya kita ngomongnya harus singkatan-singkatan kalau yang di Ya. sini itu kan dia ngomongin apapun juga harus dimulai dengan memberi sedekah. Jadi menurut saya itu yang harus dilakukan. Beliau mengajari yang seperti ini. Kalau mau buka misalkan jualan dawet, sebelum jualan dawet dimintai bayaran, bagikan dulu ke anak-anak Dawet. fakir miskin dan anak terlantar, dikasih apa? Dikasih dawet gratis. Katanya dengan demikian nanti yang beli dawet akan antri-antri, katanya seperti itu. Jadi menurut saya ini penting. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kalau ngasih aja ogah-ogahan, Iya. lah mulai hari ini moga-moga diperbanyak itu Tangan di ngasihnya. atas lebih baik dari Tangan di bawah. Belum tentu, Pak. Apa itu contohnya? Tidak semua tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Tangan di bawah itu lebih baik daripada tangan di atas. Minta lebih baik daripada nyolong. Ya, betul itu. Oleh karena itu yang nyolong juga bertobat ya hari ini gitu ya. Karena kalau nyolong itu sebetulnya kita bukan investasi di surga. Investasi di neraka. Codot-codot di surga, Iya. ya, ada codot di surga nanti Betul, gitu ya. Pak. Oke, sekarang kita masuk ke yang keenam. Sebelum kita buka forum tanya jawab, yang keenam. Apakah saya punya asuransi? Harus enggak ya kita punya asuransi ya? Tergantung kita punya. Contoh, mobil itu harus asuransi enggak? Tidak. Kalau yang enggak punya duit, saya mau katakan harus, termasuk saya, asuransi harus. Iya. Tapi bagi beberapa orang dia enggak suka, dia berkata gimana? Kalau mobil itu nanti masalahnya besar. Besarnya apa? Kalau saya betulkan, saya klaim, kalau pakai tanpa asuransi itu 3 hari selesai. Kalau dengan asuransi harus nunggu 10 hari. Gitu ya. Kadang-kadang seperti itu terus akibatnya apa? Ya udah saya tanggung sendiri aja. Saya keluar duit 5 juta untuk mobil, nggak masalah kok. Ada yang kayak gitu. Tapi kalau kita mobil kita diserempet keluar 1 juta, malah pusing. Menurut saya harusnya diasuransikan. Supaya apa? Yang nanggung adalah pihak asuransi. Kalau istri harus diasuransikan enggak? Ya, Istri harus diasuransikan enggak? harus, Pak. Istri saya asuransikan. Loh. Walaupun istri saya nggak cantik loh, Pak. Tetap saya nggak asuransikan. Tapi enak punya istri nggak cantik itu lebih enak daripada Gimana? punya istri cantik. Oh, ya. Istri cantik tuh kalau tua kan juga jelek. Mendingan punya istri jelek kalau tua nggak kaget. Ya, bagus juga. Oleh karena itu yang merasa jelek harusnya mengucap syukur ya. Ya ketok, Pak, sing betul-betul ya sing jelek-jelek itu. Jadi Bapak Ibu, definisi asuransi itu adalah apa? Kita bayar uang, kemudian ke perusahaan asuransi menanggung resiko. Ya. Jadi kalau akan kita sakit, kalau tidak diasuransikan kita harus keluar duit sendiri. Kalau diasuransikan, itu nanti yang membayar adalah perusahaan asuransi. Sebetulnya kayak gitu. Saran saya, asuransi kesehatan harusnya punya. Wajib. Tapi kalau nggak punya duit, Ya, masalahnya kan kadang gini Pak yang jadi terjadi. Kok nek aku gak loro lah duitnya hilang. Ayo. Ya, gitu kok yang kebanyakan terjadi. lah, namanya asuransi itu kan loro gak loro harus tetap bayar. Toh. Jadi Iya. kalau malah mikirnya kayak gitu nanti nek aku gak loro itu nanti kan perusahaan udah ngitung itu. Jadi masalahnya jangan yang dipermasalahkan bagian asuransi, yang dipermasalahkan kita. Kalau kita nggak punya begitu sakit keluar kita bisa banyak banget. Oh iya iya iya. Jadi mikirnya harus agak Ya. agak berubah. Jangan mikirkan dari sisi perusahaan asuransi, mikir dari sisi kita. Sudah 6 harusnya diulangi mulai pertama. Ya. Ingat apa enggak? Yang pertama tadi apa Bu? Yang dicek apa? Pertama tadi? Apakah pendapatan Cukup. cukup? Jawabannya cukup apa tidak? Cukup, lolos. Yang kedua apa? Apakah pengeluaran wajar? Pengeluaran udah bagus apa belum? Sudah, berarti udah sehat. Yang ketiga, apakah tabungan sudah ada? Tabungan besarnya berapa? 3 kali 3 bulan income. Sudah, oh semua sudah itu. Yeah. Investasinya apakah sudah ada? Sudah. Yang kelima, apakah tadi apakah sudah ada investasi di surga? Sudah.
Yang keenam, apakah sudah memiliki asuransi? Sudah. Kalau sudah semua berarti lolos. Pantesan wajahnya seger-seger, kelihatan senyum-senyum karena ternyata keuangannya sehat-sehat. Yang terakhir, yang ketujuh, ini tidak untuk semua orang. Kalau Bapak Ibu punya bisnis, harus ada pemisahan antara keuangan pribadi dan bisnis. Kalau duitnya dicampur, bisnisnya biasanya kacau. Kenapa kacau? Kalau butuh apa ngambil, bisnisnya jadi hancur. Tapi kalau saya lihat kelihatannya ini tidak banyak yang pebisnis, oleh karena itu kita nggak usah bahas ini terlalu banyak. Katakan bersama saya, ternyata saya sehat. 1, 2, 3. Ternyata saya sehat. Yakin? Insya Allah. Tepuk tangan dong buat kita itu ya. Ya. Karena ternyata semuanya sudah sehat. Pak, kalau saya ternyata belum sehat, masih ada waktu, coba kita betulkan. Berarti income-nya harus tambah. Pengeluarannya diapain? Tekan. Tabungannya harus punya. Investasi banyak. Yakin? Investasi di kerajaan surga, di surga ditingkatkan. Ditambahkan. Kemudian asuransinya wajar, jangan terlalu besar. Bayangin kalau asuransinya besar, pohonnya 1, asuransinya pagere gede, tapi pohonnya cuma 1. Itu juga enggak. Karena yang menghasilkan itu bukan asuransi, yang menghasilkan itu adalah investasi. Sedangkan asuransi itu cuma pagarnya saja. Ya. Oke, kita buka sesi tanya jawab. Oke, berikan tepuk tangan untuk Bapak Benny ya. Kami persilahkan Bapak Ibu di sini untuk mengajukan pertanyaan. Mungkin dalam hatinya, ngomong tok deloken masalahku maring ini. Ya, oke. Silakan siapa yang mau bertanya? Oke, ibu yang bertanya dari belakang mic-nya, itu ibu. Yang di belakang, bisa berdiri ibu, biar semuanya kelihatan. Selamat siang. Ya. Nama saya Elvin. Saya kebetulan punya. Bisa mic-nya diangkat, ditinggi suaranya. Sorry, saya belum dengar, Bu. Tolong mic-nya dikerasin dikit. Cek. Selamat siang, saya Elvin. Kebetulan saya punya usaha konveksi dan toko ya. Selama ini tuh saya tuh susah untuk menabung. Istilahnya kalau kelihatan di tabungan itu kepikiran terus gitu, masih ada uang. Terus jadi selama ini tuh saya kadang ambil kayak investasi emas batangan gitu ya. Jadi saya tiap bulan itu aja nyicil, kan kebetulan saya di Pegadaian Syariah itu ngambil emas batangan gitu. Jadi tiap bulan bisa ngumpulkan berapa. Untuk seperti itu sudah benarkah kira-kira investasi seperti itu? Terima kasih. Oke. Luar biasa pertanyaannya. Gitu langsung dijawab. Langsung aja ya. Langsung saya jawab. Biar nggak lupa. Oke. Gini Bu, kalau nanti kita bicara investasi harusnya dibagi Bu. Investasi emas, boleh. Cuma yang harus juga ditekankan adalah perusahaannya Ibu kan juga harusnya berkembang. Konveksinya kan juga harus berkembang kan Bu. Harusnya sebelum Bapak Ibu investasi ke emas, senantiasa investasi ke emas, harusnya juga mikir untuk mengembangkan bisnisnya. Jadi caranya gimana Bu? Harus duduk dulu, membuat plan, rencana, gimana caranya mengembangkan bisnis, perlu modal berapa. Nah ketika Ibu punya itu, nanti ketika Ibu lagi ada sisa uang, Ibu tahu, oh ternyata saya harus sisihkan supaya apa? Supaya digunakan untuk bisnis juga. Dan masukan dari saya, harus agak hati-hati ketika kita beli emas hari-hari ini, karena emas harganya udah cukup tinggi, akan turun lagi Bu kemungkinan gitu ya. Dari sisi perencana keuangan, dari sisi analis investasi, kita lihat emas akan turun. Jadi menurut saya kalau sudah punya ya udah, kalau mau beli mungkin harusnya dipikir dulu. Karena takutnya nanti akan turun, dolar kita turun, emasnya harga emas turun, nanti investasinya akan turun. Dan nunggunya mungkin bisa sampai 8-10 tahun lagi baru naik lagi loh Bu. Karena naiknya sudah cukup tinggi Mas. Tapi nanti kita akan bahas mestinya di investasi, sesi yang kedua. Iya. Oke. Jawab ya Bu ya. Bapak, baik Bapak, silakan berdiri Bapak. Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Pak Daryanto. Saya hanya pengusaha kecil Pak. Iya. Dulu pernah punya usaha, terus kena gusur sama Pemkot, jadi usaha saya jatuh. Tahun 2007 saya
benar apa gaya hidup saya rubah sekali. Oke. Saya tekan, tapi sekarang itu setelah waktu dulu kan usia masih bisa gesit, sekarang usia agak tambah. Tapi pemikiran tuh masih banyak gitu. Dan sekarang saya investasikan, saya harus punya tempat usaha dulu. Oke. Dan sekarang alhamdulillah saya punya tempat. Dan masalah sekarang yang bingung itu ada dua Pak. Mohon dicari masukan dan saya. Investasi itu saya bentuk pada usaha saya atau pada anak saya. Karena anak saya kan juga perlu pendidikan juga. Iya. Jadi lebih penting mana Pak? Antara investasi kepada anak untuk jenjang pendidikan anak saya atau ke investasi usaha saya. Oke. Mungkin itu yang saya perlu tanyakan. Kalau sekarang tinggal membutuhkan modal usaha saja. Tapi saya dikendalikan ada dua. Lebih penting mana nih Pak? Oke. Investasi ke usaha dagang saya biar kan nggak keliling lagi atau investasi ke anak saya karena anak sebagai penerus itu. Iya. Makasih. Oke, luar Pertanyaannya biasa. luar biasa Dokter, juga. ada 6 pertanyaan tadi. Lebih penting mana investasi atau anak, kemudian lebih penting mana investasi atau anak, kemudian lebih penting mana investasi atau anak. Ada 6 pertanyaan dong, silakan. Gini Pak, saya ini salah satu orang yang menganggap bahwa sekolah anak itu bukan investasi, tetapi kewajiban. Kenapa demikian? Kalau kita investasi, itu nanti kalau anak saya nggak bayar, maka kembalikan ke saya sakit hati. Istilahnya ini, yonek dadi. Nah, itu berarti bukan investasi karena anak kue tak bandani, gue nek soge so ngerawat aku. Itu pemikiran yang salah. Salah menurut saya. Jadi menurut saya kita tetap memberikan pendidikan yang terbaik, cuma mikirnya bukan investasi. Karena kalau mikir investasi itu gitu, saya beli emas, saya nanti jual ketika emasnya naik tinggi. Saya bayari sekolah, nanti saya dibayari. Ya. Kalau nggak dibayari kita bisa sakit hati, bisa stroke Pak. Kenapa? Anak durhaka gitu ya. Nah untuk menghindari hal itu, sejak awal saya berkata bahwa pendidikan anak itu adalah kewajiban. Jadi nggak dapat balik juga nggak apa-apa. Ikhlas. Yang penting adalah kita memberikan yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau disuruh milih dua-duanya, jawabannya adalah dua-duanya penting. Berarti uangnya harus dibagi dua. Cuma Bapak nggak usah sekolahkan ke sekolah yang paling top, bayarnya yang paling mahal, enggak. Yang kita bisa saja. Saya mengisi satu acara radio tentang keuangan, ada salah satu orang yang berkata gini, Pak, saya bisa nggak dibantu? Kenapa? Anak saya sekolah di universitas yang ternama, mahal gitu ya. Dan sekarang saya nggak bisa bayar. Saya ngomong, terus kenapa kok gitu? Iya, karena saya pengen pendidikan yang terbaik, saya memaksakan diri. Ini enaknya anak saya suruh keluar apa tidak? Saya ngomong, suruh anak ibu keluar. Kenapa? Lah kalau dia sudah seperti itu, yang dia harus lakukan adalah sudah SMA ya cari kerja sendiri kan. Kerja sendiri untuk bayarin sekolahnya sendiri. Jadi jangan dimanja Pak. Jangan dimanja anak itu. Kalau perlu setelah lulus SMA suruh cari duit sendiri Pak kalau untuk sekolah. Gitu. Harus itu kalau mendidik. di luar negeri usia 18 sudah harus keluar dari rumah, bukannya apa-apa untuk jadi lebih dewasa. Jadi saya rasa seperti itu Pak ya. Tetap disekolahkan tapi tetap ngomong sama dia, tolong kamu usahakan sendiri. Salah satu kenapa saya pilih istri saya, wah ini rahasia nih ya. Ya. Karena sejak SMA, ketika lulus SMA dia berkata saya tidak mau sekolah dibayari orang tua. Jadi dia sekolah cari duit sendiri untuk bayarin, dia kuliah di UNER, di salah satu perguruan tinggi negeri lah di sini. Dia cari pakai duitnya sendiri, tidak dibayari oleh orang tuanya. Padahal orang tuanya kalau bayarin ya ngomong stop, saya pengen jadi tanggung jawab. Jadi menurut saya itu kesempatan juga Pak untuk membuat anaknya jadi lebih bertanggung jawab. Tapi ya jangan dilepas gitulah, tetap dikasih lah sesuatu, cuma dimotivasi kamu juga harus kerja setelah sekolah. Dan pokoknya tadi itu niatnya, jangan niat investasi, ikhlas. Ya, jangan ya, Pak, ya. niat investasi. Ya. Oke Bapak, sudah memuaskan dari jawabannya? Oke, baik.
Ya, bapak-bapak yang ada di sebelah sini. Tolong kalau mengajukan pertanyaan jangan susah-susah ya Pak ya. Mudah aja. Ya, baik kami persilakan Bapak. Pak, saya ingin menanyakan, investasi itu tentunya akan berpikir tentang risiko juga. Yes. Ya. Tolok ukurnya apa? Investasi yang aman dengan risiko yang kecil. Karena setiap yang ditawarkan itu selalu mereka para salesnya itu selalu yang terbaik. Nah kami kalau mempunyai keterbatasan menilai sampai masuk ke dalam, tentunya kan susah Pak. Yes. Nah bagaimana menentukan tolok ukur yang risikonya kecil tapi berkembang. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Cara yang bagian pertama yang harus ditekankan, jangan percaya sama sales. Itu pertama. Jadi tes. Kalau salesnya ngomong apa, kita kadang-kadang harus berpikir sebaliknya. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, saya sarankan Bapak harus ngerti dulu baru taruh uang Pak. Kalau nggak ngerti, jangan taruh uang di situ Pak. Contoh Bapak ditawarkan investasi, misalkan aja saham misalkan. Tapi Bapak nggak ngerti soal saham, berarti jangan investasi di saham Pak. Cari investasi yang ngerti. Apa contohnya? Contohnya emas. Ketika ditanya emas, kita ngerti emas, ya udah kita investasi emas saja. Jadi artinya adalah jangan pernah investasi di tempat yang kita nggak ngerti Pak. Jadi kalau nggak ngerti mending uangnya dipegang Pak. Terus kemudian kan nggak investasi, bukan. Berarti harus belajar. Istilahnya investasi waktu dulu, baru investasi uang. Belajar dulu, baru investasi real Pak. Karena kalau enggak, takutnya ketipu. Nanti di sesi kalau Bapak ada waktu dan di sesi nanti sesi kedua itu jam 3 kita akan bahas beberapa penipuan keuangan juga, terus kemudian investasi yang oke kira-kira apa. Oke, terima kasih dan karena keterbatasan waktu kami mohon maaf untuk sesi tanya jawab ini kita hentikan di sini dulu. Nanti mungkin kalau pengen secara pribadi langsung menemuin ke Pak Benny di belakang juga bisa ya. Dan karena kita akan memberikan satu sesi yang sudah ditunggu-tunggu yaitu undian door prize. Betul. Kita mengundi kalau ngomongin door prize. prize paling semangat kita ya. naik apa di bawah aja? Naik boleh ya? Kami Oke, persilakan. baik. Ini bisa Pak Benny untuk membantu mengambil. Ada 2 yaitu nanti untuk hadiah utama akan ada 1 unit sepeda motor. Roda berapa sepeda motornya? Yang akan kita bagi. Roda 3 sepeda motornya ya. Akan kita bagi dalam bentuk brosur ya Bu. Oke silakan Pak Benny. Pak Benny yang ambil. Baik, Oh, iya. sebelum kita door prize ya, saya akan umumkan dulu hadiahnya. Untuk Iya. sesi yang pertama ini kita punya 2 hadiah. Hadiah kita yang pertama adalah Samsung Galaxy Tab 3. Oke, yang tepuk tangan kencang Bu. pasti dapat hadiahnya ya. Tuh. Hadiah kedua. apa Hadiah lagi? kedua adalah Samsung S4. Wow, yang tepuk tangannya keras pasti dapat hadiah ya. Dari Oke. sekarang siapkan undangannya. Karena ini adalah sistem gugur. 3 Betul, kali betul, panggil betul. nggak ada, akan dipanggil oleh kita juga gitu Bukan, maksudnya. jangan 3 kali. Kita tes konsentrasi, kita panggil 2 kali aja, Oh, boleh 2 ya? kali Oke. ya. Jadi Silakan disiapkan ya undangannya, boleh. Semuanya dari sebelah kanan saya, sebelah Siap. kiri Ibu ya. Sana, mana? Oh, Baik. gimana? Baiklah. Ibu-ibu hijaber, sudah ibu-ibu hijaber? Udah siap? Oke, sekarang langsung aja kita ambil, Pak Benny ambil 1 ya. Nanti kita akan ambil untuk 1 untuk undangan. Ya, yang ini ambil. adalah untuk Samsung Galaxy Tab 3. Tab 3. Samsung Galaxy Tab 3. Iya. Baik, langsung baca boleh ya, langsung baca. Oke. Ya. Selamat untuk nomor undangan 0. Yang 0 berdiri, ayo yang merasa depannya kosong silakan Kosong. berdiri. Ada? Berdiri. Ayo yang merasa depannya kosong boleh berdiri. Nggak ada? Oh 1, Ya. oke. Oh, udah berdiri Bu. ya? Berdiri Bu, berdiri Bu. Ya. Oke, nah sudah berdiri semua. Ini- Baik, kosong semua ya. Awak mungkin ngawur. Iki ada gak oleh ngamuk lho mudune. Terus. Baik, selanjutnya habis kosong, tetap berdiri Bu, tetap berdiri. Habis kosong ya, Kosong. angkanya adalah 8. 8. Wah, Bapak, Yeay. 8, oke. Masih sisa berapa orang? Sebentar, ini nomornya ada 5 digit ya? 3 digit. Cuma 3 ya. Sisa berapa orang? Bapak berdiri dulu Pak. 1, 2. Oke, ada 2 kemungkinan berarti. Bapak 08 Tiga. berapa? 08 berapa Pak? 7, oke baik. Oke. Ibunya 08 berapa? 1. Coba. 08 berapa?
Mana lagi yang 08? Coba 08 saya mau angkat cek tangan. dulu. Ibu 08 juga? 08 berapa coba? Berdiri, Bu, 088. berdiri. Ibu tadi berapa Bu? 08 berapa? Beneran Bu? Beneran selamat. Pemenangnya adalah 082. 082 siapa sini. Sini Ibu. 082 dari belakang ternyata. 082 dapat Samsung Galaxy Tab 3 ya. Oke, coba kita cocokin dulu Bu, nomornya. mana nomornya? Berapa nih nomornya? Kita cari nomor berapa sayang? 082. Nah berarti benar berarti ya. Silakan masuk. Silakan Ibu, naik ke naik atas ke dulu. atas panggung. Tadi yang tanya ya Bu ya, ternyata harus tanya dulu baru dapat. Ya. Oh gitu, ya. harus tanya. Pak saya tanya dong Pak. Iya. Biar dapat ya. Oke dan ini langsung diserahkan. Serahkan, yang Pak akan Beni. menyerahkan. Yang menyerahkan langsung dari Pak Beni betul? Ya. Silakan Silakan. Pak Beni menyerahkan. Foto dulu. Ini dipersembahkan oleh Bang Jatim. Ya, Betul. tepuk tangan sekali lagi buat Bang Jatim. Lihat kamera dulu Ibu. Ibu Yes. langsung masuk koran Bu, bagian kriminalitas ya. Baik terima kasih selamat ya Bu Oke. ya. Dipakai langsung dan jadilah nasabah dari Bang Jatim. Oh HP-nya rusak. Sampean bro. Opo? Ayo gandengan, gandengan. Mau pas tako masalah permasalahan koyo sumpek. Saya begitu oleh ini meringis. Oke baik, Oke. hadiah kita selanjutnya. Saya boleh? Boleh silakan. Boleh, saya langsung ke Ayo. bawah dulu ya. Oke. Ayo temenin sini. Baik. Ini penghormatan buat nasabah, mitra bisnis, semua yang hadir di acara Bang Jatim untuk siang hari ini. Mudah-mudahan kali ini kita akan membagi apa gadis? Ini adalah Samsung Galaxy S4. Ya Mbak silakan berdiri dulu, Tolong diaduk-aduk dulu, jangan dilihat ya, lihat ke atas ya. Diaduk-aduk dulu, kita ambil satu nomor. 7 juta ini. Piro? 7 juta. 7 juta. Ini suatu, Oke. Pak kalau dapat Samsung Galaxy S4 ini sebagai financial planner ini artinya apa Pak? Bu sampean oleh timbang bingung-bingung mumpung Artinya ono beruntung. pegadean. Artinya beruntung, oke. Ya. Dan Mumpung bisa ono hemat ya Pak pegadean ya. Bu Ya. sampean gadekno timbang angel-angel nggawa mulai gak iso gawe ini sampean gadekno ae sis. Akbar, Mumpung ono lho ya. wes bacan. Iku Berapa handphone, itu? Handphone cuanggi. Sampean gak iso gawe ini gadekno nang sebelah ini lho. Oke, ya. Ini dapat S4. S4, Ya. bayangkan. Kosong. Berdiri lagi yang kosong, Kosong, berdiri. kosong, kosong, berdiri. Berdiri yang kosong. Yo. Iki tambah Loh, ngomong. Pak berdiri loh. Kalau nggak Pak. berdiri nggak dapat hadiah loh. Ayo berdiri dulu. Ayo coba berdiri dulu, saya mau semangatnya. Yang Sekarang depannya ini ya, kosong, yang depannya kosong. sekarang ini ya, kalau yang dapat ternyata tidak berdiri kita anggap gak sah, gimana? Ya. Oke. Kok iso diantemi wong sami ini kon. Ayo, depannya kosong. Yang kedua Kosong. angka berapa? Angkanya ini adalah 1. 1, ayo. Siapa yang angka 1 tengahnya berdiri? Nih, ibu-ibu ini Wih, berdiri semua ini. Kok bisa ya berdiri semua ya? Luar Lu, biasa. sing liyane wis aku gak oleh. Oke, baik. Oke. 01. Angka berikutnya angkanya besar. Aduh. Berarti saya sebut dari awal ya. 011. 011. Ibu sudah kadung GR ya Bu. 011. Ya silakan Bu. Sini, Bisa Pak. maju ke depan. Berapa Ya. nomornya? 011 ya? 11. Coba dicek dulu, bener nggak nomor 011? Betul. Ini karyawan Bank Mandiri loh ini. Iya, ya. Merah-merah, oh bukan. Coba dibalik Bu, name tag-nya dibalik. Oh ya, kami persilahkan Ibu. Silakan. Naik ke atas. Mas Akbar, kamu jangan sembarangan loh. Ini belum ibu ini. Oh, Mbak. ya, sorry. Mbak, jangan tiduran di sini loh ya. Takut keinjek. Baik, Sama diserahkan oleh orangnya Bapak ya. Beni. Silakan Bapak Beni, diserahkan. Ini Samsung sebagai- Galaxy S4 siang hari ini. Luar Tepuk biasa tangan sekali dong, ya. beruntungnya. Baik, terima kasih. Selamat sekali lagi. Ahlan Mas Ahlan ya, Pak Her ya, silakan. Good luck ya, selamat tepuk tangan dong buat tamu kita untuk siang hari ini ya. Beri Saya minta tepuk tepuk tangan tangan sekali dulu, Mas dong. Akbar dan ya. Pak Beni. Terima kasih Pak Beni, Akbar, dan juga buat semuanya, para tamu undangan semuanya, para yang hadir pada siang hari ini di acara Bang Jatim. Tentunya kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Betul. udah meluangkan waktunya, Ya. sudah meluangkan juga segala aktivitasnya untuk hadir ke sini. Dan langsung saja kita sambut, ini dia, Tun Tun, Color. Ten. Easy go,
That's just how you leave. Oh, take it all, but you never did. Shouldn't be, you was wrong from the first kiss. Had your eyes wide open, but when they're open, give you all I have. You don't sit in the trash, you don't sit in the trash, you did. To give me all your love is all I ever ask. 'Cause what you don't understand is I can't you grenade for ya. Took my hand to break for ya. I jumped on the train for ya. You know I'd do anything for ya. Oh, I will go through all this pain. Take a bullet straight through my brain. Yes, I will die for you, baby. What you want to say?
you.